Hai semuanya, pernahkah kamu berpikir, bisakah seseorang membunuh orang lain tanpa perlu menyentuhnya, tanpa senjata tajam, tanpa racun, bahkan tanpa kekerasan fisik sama sekali? Kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi dalam dunia psikologi, hal ini sangat mungkin terjadi. Bukan pembunuhan secara harfiah yang membuat tubuh kaku dan dingin, melainkan pembunuhan yang jauh lebih halus, lebih kejam, karena ia menyerang jiwa, merenggut identitas, menghancurkan masa depan, dan pada akhirnya bisa jadi memang berujung pada kehancuran fisik atau kematian, tapi bukan karena pukulan atau tusukan, melainkan karena kelelahan jiwa yang tak tertahankan. Ini adalah seni membunuh tanpa menyentuh. Ala psikologi, sebuah praktik yang sayangnya lebih umum dari yang kita bayangkan. Mari kita bahas satu persatu bagaimana hal ini bisa terjadi. Modus operandi pertama yang paling sering kita jumpai adalah melalui manipulasi psikologis. Bayangkan begini, ada seseorang yang sangat dekat denganmu, mungkin pasangan, teman, bahkan anggota keluarga. Orang ini secara perlahan tapi pasti mulai merusak persepsimu tentang dirimu sendiri, tentang realitas, dan tentang orang-orang di sekitarmu. Mereka akan mulai menanamkan keraguan, membuatmu merasa tidak berharga, bodoh, atau bahkan gila. Contoh paling umum adalah gaslighting. Ini adalah teknik di mana manipulator secara sistematis menolak perasaanmu, memorimu, atau persepsimu. Misalnya, kamu bilang, "Kemarin kamu bilang begini." Lalu dia dengan tenang menjawab, "Tidak, aku tidak pernah bilang begitu. Kamu salah ingat." Atau, "Kenapa kamu marah? Kamu terlalu sensitif. Perasaanku tidak ada maksud begitu." Awalnya, mungkin kamu akan bertahan, tapi seiring waktu, jika ini terjadi terus-menerus, kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu akan mulai berpikir, jangan-jangan memang aku yang salah. Jangan-jangan memang aku yang terlalu berlebihan. Dan disinilah awal kehancuran. Kamu kehilangan pegangan pada realitasmu sendiri, dan secara perlahan identitasmu terkikis. Ketika identitasmu terkikis, kamu menjadi boneka yang mudah dikendalikan, dan itulah saat kamu mati secara psikologis. Kamu tidak lagi menjadi dirimu yang utuh, yang punya pemikiran dan perasaan sendiri. Kamu menjadi refleksi dari apa yang diinginkan oleh manipulator, atau bahkan lebih parah, kamu menjadi sosok yang tidak lagi punya arah dan tujuan. Selanjutnya, ada juga teknik isolasi. Pembunuh tanpa menyentuh ini tahu betul bahwa kekuatan seseorang terletak pada jaringan sosialnya, pada dukungan dari orang-orang terdekatnya. Maka, mereka akan berusaha memutus jaring-jaring itu satu persatu. Mereka mungkin akan mulai menjelek-jelekkan teman-temanmu. Temanmu itu gak baik buatmu, dia cuma memanfaatkanmu. Atau, keluargamu itu terlalu ikut campur, mereka tidak mengerti dirimu. Mereka mungkin juga akan membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu ingin bertemu dengan orang lain. Kamu lebih memilih mereka daripada aku. Atau, aku kesepian kalau kamu pergi. Perlahan tapi pasti, kamu akan mulai menjauhi teman-temanmu, keluargamu, bahkan hobi-hobi yang dulu kamu sukai. Kamu akan merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa kamu percaya, yang mengerti kamu, adalah dia si manipulator. Dan ketika kamu terisolasi, kamu menjadi sangat rentan. Tidak ada lagi yang bisa mengingatkanmu tentang realitas. Tidak ada lagi yang bisa memberimu dukungan saat kamu terjatuh. Kamu sendirian menghadapi monster yang terus-menerus menggerogoti jiwamu. Dalam kondisi isolasi total ini, manipulator punya kendali penuh. Mereka bisa melakukan apa saja, mengatakan apa saja, dan kamu tidak punya tempat untuk berlindung atau meminta pertolongan. Kamu seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa peta dan kompas. Selain itu, ada juga bentuk pembunuhan melalui eksploitasi emosional dan finansial. Ini seringkali berjalan beriringan.
pelaku akan memanfaatkan kelemahan emosional korbannya. Mungkin korbannya sedang dalam masa sulit, sedang berduka, atau memiliki trauma masa lalu. Si pembunuh tanpa menyentuh ini akan berpura-pura menjadi penyelamat, pendengar yang baik, atau bahkan sosok yang sangat pengertian. Tapi di balik semua itu, ada niat busuk. Mereka akan mulai memeras emosimu, membuatmu merasa bersalah untuk hal-hal yang tidak kamu lakukan, atau membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Contoh paling klasik adalah pasangan yang selalu mengancam akan bunuh diri jika kamu meninggalkannya. Ini adalah bentuk pemerasan emosional tingkat tinggi. Kamu merasa terikat, tidak bisa bergerak, karena beban ancaman itu terlalu berat. Secara finansial pun sama. Mereka mungkin akan mulai meminjam uang, memanfaatkan asetmu, atau bahkan mengharuskanmu untuk membiayai semua kebutuhan mereka dengan dalih cinta atau kesulitan. Kamu tidak berani menolak karena takut akan reaksi mereka, atau karena kamu sudah terlalu terikat secara emosional. Pada akhirnya, kamu akan kehilangan tidak hanya aset finansialmu, tetapi juga kemandirianmu. Kamu menjadi sepenuhnya bergantung pada mereka, dan disitulah kamu mati secara ekonomi dan sosial. Kamu tidak punya daya, tidak punya pilihan, dan seluruh hidupmu dikendalikan oleh orang lain. Kamu menjadi budak modern, tanpa belenggu fisik, tapi terikat oleh rantai psikologis yang jauh lebih kuat. Bentuk lain dari membunuh tanpa menyentuh adalah perusakan reputasi atau karakter. Ini seringkali terjadi di lingkungan kerja atau komunitas sosial. Seseorang dengan niat jahat akan menyebarkan gosip, fitnah, atau informasi palsu tentang dirimu. Mereka akan secara sistematis merusak citramu di mata orang lain, membuatmu tampak tidak kompeten, tidak jujur, atau bahkan berbahaya. Mereka mungkin melakukannya secara terang-terangan, atau lebih licik lagi, dengan cara-cara halus seperti menyindir, memberikan komentar ambigu yang bisa diartikan macam-macam, atau bahkan dengan tatapan dan bahasa tubuh yang merendahkan. Tujuannya jelas, membuatmu kehilangan kepercayaan orang lain, kehilangan pekerjaan, atau bahkan membuatmu diasingkan dari lingkungan sosialmu. Ketika reputasimu hancur, kamu kehilangan kredibilitas. Sulit sekali untuk membangun kembali kepercayaan itu, apalagi jika fitnahnya sudah menyebar luas. Kamu akan merasa malu, putus asa, dan terpojok. Hidupmu akan terasa runtuh, karena dimanapun kamu berada, kamu akan diikuti oleh bayangan negatif yang diciptakan oleh si pembunuh tanpa menyentuh ini. Kamu kehilangan harga dirimu, kehilangan kesempatan, dan pada akhirnya, kamu mungkin akan menyerah dan menarik diri dari kehidupan. Ini adalah kematian sosial, di mana kamu masih hidup secara fisik, tapi eksistensimu sebagai pribadi yang dihormati dan diterima sudah tidak ada lagi. Dan yang paling kejam dari semua ini adalah efek jangka panjangnya. Korban dari pembunuhan tanpa menyentuh ini seringkali mengalami trauma psikologis yang parah. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan berlebihan, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau bahkan gangguan kepribadian. Mereka akan kesulitan mempercayai orang lain lagi, bahkan orang-orang yang tulus menyayangi mereka. Mereka mungkin akan selalu merasa tidak aman, dihantui oleh ketakutan akan manipulasi atau pengkhianatan. Kehidupan mereka setelah kejadian itu tidak akan pernah sama lagi. Mereka mungkin akan terus-menerus mencari validasi, merasa tidak berharga, dan bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Jadi, meskipun tidak ada darah yang tumpah, tidak ada luka fisik yang terlihat, pembunuhan ini jauh lebih mematikan. Ia membunuh semangat hidup, menghancurkan masa depan, dan merenggut kebahagiaan. Seringkali, korban akhirnya meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh stres kronis atau karena bunuh diri
yang semuanya bermula dari kehancuran psikologis yang disebabkan oleh si pembunuh tanpa menyentuh ini. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali dan melindungi diri dari pembunuh tanpa menyentuh ini? Kunci utamanya adalah kesadaran diri dan kepercayaan pada instingmu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam sebuah hubungan, jika kamu sering merasa bingung, sedih, atau marah tanpa tahu sebabnya, yang jelas setelah berinteraksi dengan seseorang, itu adalah tanda peringatan. Jangan abaikan perasaan itu, cari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya. Ceritakan apa yang kamu alami. Mendapatkan perspektif dari luar sangat penting, karena manipulator seringkali membuat korbannya merasa bahwa mereka sendirilah yang bermasalah. Dokumentasikan setiap kejadian, setiap perkataan yang aneh, meskipun itu hanya untuk dirimu sendiri. Ini bisa membantu menguatkan memorimu dan mencegah gaslighting. Batasi interaksi dengan orang yang manipulatif jika memungkinkan. Jika tidak bisa, setidaknya jaga jarak emosional. Ingatlah bahwa kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk dihormati, dan berhak untuk memiliki hidupmu sendiri. Jangan biarkan siapapun merenggut itu darimu. Proses penyembuhan dari pembunuhan tanpa menyentuh ini mungkin panjang dan sulit, tapi sangat mungkin dilakukan dengan bantuan profesional dan dukungan sosial. Karena pada akhirnya, meski mereka berusaha membunuhmu secara psikologis, kamu punya kekuatan untuk bangkit kembali, membangun ulang dirimu, dan membuktikan bahwa kamu tidak mudah hancur.